channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Dijadikan Tumbal oleh Majikan bagian yang ke-6. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Poh Bu Rima beberapa tahun silam sebelum melakukan pesugihan. Bu Rima, buka pintunya, Bu. Terdengar suara orang mengetuk pintu. Siapa sore-sore begini yang datang ke kontrakanku? Aku langsung bergegas membukakan pintu. Ada apa, Pak Ilham? Ternyata yang datang adalah Pak Ilham. Dia adalah teman suamiku yang sama-sama bekerja sebagai tukang kuli bangunan. Wajahnya dia terlihat sangat panik. Bu Rima, Pak Heri kecelakaan, Bu. Sekarang dia dibawa ke puskesmas, kata Pak Ilham. Dek, rasanya mendadak tubuhku menjadi lemas. Setelah aku mendapat kabar dari Pak Ilham, langsung saja aku pun membawa ketiga anakku, Aldo, Risa, dan juga si Amel. Aku pun kemudian bergegas menuju puskesmas yang tadi Pak Ilham sebutkan. Di sana sudah ada beberapa teman suamiku yang sedang berjaga di ruang UGD puskesmas. Dari kejauhan aku mendengar suara suamiku menggerang kesakitan. Aku langsung berlari untuk menghampiri suamiku. Kulihat dia sedang terbaring dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tanpa terasa air mata mengalir di pipiku, disusul dengan tangisan ketiga anakku. Maaf, apa benar ini istrinya Pak Heri? Tanya seorang perawat puskesmas. Iya, Bu, saya istrinya, kataku dengan khawatir. Suami ibu ini harus segera dirujuk ke rumah sakit besar. Soalnya dia mengalami beberapa patah tulang di tangan dan juga kakinya, kata perawat tersebut. Cepat bawa suami saya ke rumah sakit, Bu. Selamatkanlah dia, kataku memohon. Tanpa berpikir bagaimana biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan suamiku, kami pun langsung membawanya ke rumah sakit. Yang terpenting sekarang adalah suamiku selamat. Akhirnya sampailah kami di rumah sakit itu. Suamiku sekarang sudah ditangani oleh dokter. Sekarang aku harus membayar administrasi perawatan suamiku. Namun betapa terkejutnya aku ketika aku melihat kwitansi pembayaran yang menunjukkan angka 30 juta. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Untuk biaya kehidupan sehari-hari pun kami juga pas-pasan. Sementara keluargaku jauh berada di kampung, dan kehidupan mereka sama tidak jauh berbeda denganku. Aku teringat pada Mbak Rati, dia adalah kakak suamiku yang kehidupannya lumayan sukses dibandingkan dengan yang lainnya. Aku pikir lebih baik aku pun meminjam uang kepadanya. Dengan langkah gontai dan tergopoh-gopoh, aku berangkat menuju rumah Mbak Rati, berharap dia akan meminjamkan uangnya kepadaku. Mas Heri kecelakaan, Mbak, kataku sambil menangis. Apa? Kapan? Lalu di mana dia sekarang? Bagaimana keadaannya? Tanya Mbak Rati. Tadi sore dia ditabrak oleh mobil ketika sedang berjalan kaki menuju kontrakan. Tapi mobil yang menabraknya melarikan diri. Sekarang dia ada di rumah sakit, sudah ditangani oleh dokter. Kedatangan saya ke sini, saya mau meminjam uang untuk biaya rumah sakit, Mbak, kataku memelas. Raut wajahnya seketika berubah menjadi sinis mendengar penuturanku. Memangnya mau minjam berapa uangnya? Kata Mbak Rati ketus. 30 juta, Mbak.
ujarku. "Hei, kamu sudah gila ya? Uang sebanyak itu dari mana? Lagian kalian juga tidak bakalan sanggup membayarnya. Harusnya kalian itu jangan boros, harus banyak menabung. Jadi pas lagi dibutuhkan begini, uang kalian ada," kata Mbak Rati menceramahiku. "Tapi Mbak, Mas Heri hanya bekerja sebagai kuli bangunan, dan saya hanya berjualan gorengan keliling. Itu semua hanya cukup untuk makan kami sehari-hari, Mbak, bayar kontrakan, dan biaya sekolah anak-anak kami," kataku membela diri. "Halah, alasan saja kamu. Memang dasar kamunya saja sebagai istri tidak pandai mengatur keuangan suami," kata Mbak Rati. Lalu kemudian dia masuk ke dalam kamarnya dan kembali lagi. "Ini ada duit 500.000. Anggap saja itu sebagai bantuan saya untuk mengobati Heri. Sekarang kamu pergi sana. Nanti saya menjenguk kalau suamimu sudah pulang," kata Mbak Rati sambil melemparkan uangnya ke atas meja. Betapa teririsnya hatiku. Padahal adik kandungnya sendiri butuh bantuan, tapi dia malah menghinaku. Bahkan melemparkan uang yang dia berikan seakan aku ini pengemis. Aku meminta bantuannya karena aku tahu dia mempunyai banyak uang, usahanya maju. Emasnya banyak, hewan ternak pun banyak. Tapi sudahlah, mungkin ini nasibku. Tapi awas saja, kalau roda sudah berputar, akan kubalas dia karena sudah sering dia menghina kami. Bukan hanya sekali ini saja. Lalu kemudian aku terpaksa memungut uang yang dia berikan, dan aku pun kemudian mengucapkan terima kasih. Tapi dia tidak menjawabnya sama sekali. Lalu harus bagaimana aku mencari uang sebanyak itu? Lalu dalam benakku aku teringat pada Pak Bejo. Dia adalah seorang rentenir di kampungku. Mungkin jalan satu-satunya hanyalah meminjam uang kepadanya. Meskipun aku tahu bunganya sangat besar dan mungkin kami akan sulit mengembalikannya. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau suamiku tidak selamat, bagaimana aku membesarkan ketiga anakku? Ada suamiku saja hidup kami susah, apalagi kalau dia tidak ada. Dengan cepat akhirnya aku mendapatkan pinjaman dari Pak Bejo dengan beberapa kesepakatan yang aku setujui. Meskipun hampir semuanya menguntungkan dia, tapi hanya inilah jalan satu-satunya. Akhirnya suamiku bisa terselamatkan dan sembuh. Tapi masalah tidak berhenti sampai di sini. Kami harus membayar hutang pada Pak Bejo setiap bulannya. Aku yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga dan dibantu Aldo berjualan gorengan keliling hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara untuk membayar hutang kami pun belum bisa, karena suamiku masih belum bisa bekerja. Masih dalam proses pemulihan pasca kecelakaan. Hutang kami semakin lama semakin membesar. Semua barang-barang yang ada di kontrakan sudah mereka sita. Sampai akhirnya kami pun sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membayarnya. Di suatu malam terdengar orang menggedor pintu kontrakan dengan kasarnya. "Buka pintunya!" Terdengar suara orang berteriak untuk membuka pintu. Aku dan ketiga anakku berpelukan karena takut. Sementara suamiku dengan tertatih-tatih membukakan pintu. Di luar telah berdiri dua orang laki-laki dengan badan besar berotot. Kulitnya berwarna coklat pekat dan tinggi membuat nyali kami menciut melihatnya. Salah seorang dari mereka menarik kerah baju suamiku dan ia pun mengancam, "Bayar hutangnya sekarang, kalau tidak nyawa anak istrimu yang melayang," kata mereka dengan mata melotot. Aku dan ketiga anakku semakin berpelukan kencang.
sedangkan Amel yang masih kecil hanya menangis. "Iya pak, nanti saya bayar," kata suamiku terbata-bata. "Nanti kapan? Sudah sebulan ini kalian menunggak, kau mau aku habisi," kata salah seorang bodyguardnya Pak Bejo dengan semakin kencang menarik kerah baju suamiku, membuatnya sedikit tercekik. "Bapak, bapak!" Amel dan Risa memanggil ayahnya sambil menangis mendengar ayahnya akan dihabisi. Mereka berusaha lari untuk menghampiri ayahnya, namun aku dan Aldo menahannya. "Saya berjanji, dalam sebulan ini saya bakalan melunasi hutang saya. Saya janji, tapi saya mohon, sekarang lepaskan saya dan keluarga saya," kata suamiku terus memohon. "Sebulan? Itu terlalu lama. 2 minggu lagi kami akan datang ke sini. Kalian harus sudah menyiapkan uangnya. Kalau tidak, kalian lihat saja nanti," kata bodyguardnya Pak Bejo mengancam lalu membanting pintu kontrakan kami dengan keras. Brak! Aku dan ketiga anakku langsung menghampiri Mas Heri yang terlihat sangat lemas. "Bapak tidak apa-apa kan?" kata Aldo. Ketiga anakku langsung berhamburan memeluk ayahnya. "Bapak tidak apa-apa nak," kata suamiku menenangkan ketiga anakku. "Bagaimana ini mas? Bagaimana kita bisa membayar semua hutang kita dalam waktu singkat? Aku takut mas, kalau mereka datang lagi, dan kalau kita masih belum bisa membayarnya, pasti kita semua akan dihabisi," kataku penuh ketakutan. Toh Pak Heri awal mula melakukan pesugihan. Kecelakaan yang telah membuatku terluka menyebabkan penderitaan yang keluargaku alami. Terjerat hutang kepada rentenir yang kejam, membuatku berpikir keras untuk segera melunasinya. Pekerjaanku yang hanya sebagai kuli bangunan rasanya tidak mungkin bisa untuk membayar hutang puluhan juta yang semakin lama semakin bertambah besar. Rasanya aku mulai putus asa bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 2 minggu. Apalagi mereka sudah mengancamku dan juga keluargaku. Siang ini aku mencoba mencari bantuan pinjaman kepada beberapa saudaraku, tapi hasilnya percuma, tidak ada yang menolongku. Aku sudah lelah mencari pinjaman ke sana ke sini. "Heri, kamu lagi ngapain jalan-jalan begini? Memangnya kamu sudah sembuh?" kata Gito. Gito itu adalah temanku. Kami sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan. Tidak sengaja kami berpapasan di jalan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengobrol sebentar. Gito usianya sedikit lebih tua dariku. Di pekerjaan kami biasa memanggilnya Mbak Gito. Entah kenapa mereka memanggilnya dengan sebutan Mbah. Aku hanya mengikutinya saja. Sebenarnya kaki dan tanganku masih terasa ngilu. Cuma mau bagaimana lagi, aku ada perlu, kataku sedih. "Pantas saja wajahmu kusut begitu. Memangnya ada perlu apa?" kata Mbak Gito penasaran. "Aku butuh uang untuk membayar hutang kepada Pak Bejo, bekas biaya pengobatanku waktu aku kecelakaan," kataku menjelaskan. "Memangnya kamu mau minjam duit berapa?" kata Mbak Gito. "Kurang lebih sekitar 30 juta, kataku lagi. "Uang sebanyak itu mana ada yang punya, kecuali kalau kamu meminjam pada orang kaya," kata Mbak Gito. "Justru itu, aku juga bingung," kataku semakin terpuruk. "Aku tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat," kata Mbak Gito yang setengah berbisik kepadaku, agar tidak ada orang yang mendengar pembicaraan kami. "Bagaimana caranya?" tanyaku penasaran. Aku berharap dia benar-benar mempunyai solusi atau permasalahan yang aku hadapi. "Bagaimana kalau kamu melakukan pesugihan? Hanya dengan cara itulah kamu bisa mendapatkan uang yang banyak,"
kata Bagito. "Ah, tidak, aku takut," kataku yang langsung menolak saran dari Bagito. "Ya sudah, terserah kamu saja, aku hanya memberi saran," kata Bagito. Aku berpikir sejenak, mungkin ini jalan satu-satunya yang bisa aku jalani sekarang. Tidak ada salahnya aku mencoba. "Memangnya kamu tahu bagaimana caranya dan apa saja yang harus dilakukan?" kataku semakin penasaran. "Aku sih belum berani, kamu saja dulu. Nanti kalau kamu sukses, biar aku kerja sama kamu saja. Asalkan gajinya besar," kata Bagito. Aku tidak mempunyai pilihan lain sekarang. Mungkin dengan melakukan pesugihan aku bisa membayar hutangku dari lintah darat itu dan membalaskan rasa sakit hatiku kepada orang yang telah menginjak harga diriku. Singkat cerita, aku berjalan dengan Gito untuk berangkat di sore hari menuju rumah seorang dukun yang katanya sangat dikenal oleh Gito. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, tibalah kami di rumah dukun tersebut. Dukun tersebut tinggal di sebuah gunung yang jauh dari pemukiman penduduk. Kami harus melewati jalan yang terjal untuk sampai ke sana. Dukun tersebut tinggal di sebuah gubuk yang sangat menyeramkan. Di halamannya banyak monyet-monyet yang bergelantungan. Bagito mengetuk pintunya. Sementara aku masih sedikit bimbang apakah harus aku teruskan atau tidak. Lalu beberapa saat kemudian pintunya dibuka. Tampaklah seorang laki-laki parubaya menggunakan baju serba hitam. Tiba-tiba saja aku takut melihatnya. Padahal wajahnya tidak begitu menyeramkan. "Kalian siapa?" tanya dukun tersebut dengan ekspresi wajah yang datar. "Maaf Mbah, kenalkan, saya Gito dan ini teman saya Heri," kata Mbak Gito. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya dukun tersebut. "Kami datang ke sini ingin meminta bantuan Mbah, tolong kami Mbah," kata Mbak Gito. Akhirnya kami pun dipersilakan masuk ke dalam gubuknya. Aku melihat di dinding gubuknya terpajang berbagai macam kepala binatang asli seperti anjing dan lain-lain. Aku pun bergidik ngeri melihatnya. Lalu kemudian kami pun disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana banyak sesajen, keris, kemenyan dan entah apa lagi, aku belum mengetahuinya. Setelah kami duduk, Bagito kembali menjelaskan perihal kedatangan kami. "Jadi begini Mbah, teman saya ini mau meminta bantuan Mbah untuk melakukan pesugihan," kata Bagito menjelaskan. Dukun itu langsung melihat ke arahku. Dia menatapku dengan tatapan tajam. Lalu dia memperhatikanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku jadi semakin takut dibuatnya. "Apa kamu yakin dan siap melakukan dan memenuhi semua persyaratannya?" kata dukun itu. "Saya yakin Mbah," kataku meyakinkan. Padahal di hatiku masih ada keraguan. "Kalau sekiranya kamu masih ragu, sebaiknya kalian pulang saja," kata dukun itu seolah mengetahui pikiranku. "Ingat, kita sudah sampai ke sini, buanglah semua keraguanmu," kata Bagito mengingatkanku. Aku pun berusaha memantapkan keyakinanku untuk melakukan pesugihan ini. "Saya yakin, Mbah, saya sudah mantap," ujarku kemudian. "Baiklah, berarti kamu sudah siap dengan segala akibatnya," kata dukun itu. "Sekarang apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanyaku yang sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan banyak uang. "Kebetulan sekali kamu datang pada saat malam satu suro, jadi kita bisa langsung melakukan ritualnya tengah malam nanti," kata dukun itu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba.
Ini sudah tengah malam, dukun itu membawaku ke sebuah tempat dekat gubuknya. Sekarang kamu gali tanah ini dengan menggunakan kedua tanganmu agar bisa menyerupai sebuah lubang. Dan nanti kalau sudah cukup dalam, kira-kira sampai batas dadamu, kamu masuk ke dalamnya. Lalu nanti biar temanmu yang membantu menutupnya. Setelah itu, kami akan meninggalkanmu di sini sendirian. Ingat, kamu harus diam di sini dan pejamkan matamu. Jangan sampai kau membuka matamu, apapun yang terjadi. Besok pagi, kami akan datang menjemputmu. Perintah dukun itu. Apakah aku akan dikubur hidup-hidup di sini dan ditinggalkan sendirian? Apa aku bisa melakukannya? Tapi aku sudah berada sejauh ini. Aku harus berusaha untuk memenuhi persyaratan tersebut. Akhirnya aku berhasil menggali tanah tersebut. Lalu Mbah Gito menutup kembali tanahnya, sehingga tubuhku terkubur di tanah tersebut, hanya menyisakan leher dan kepala untuk bernafas. Lalu kemudian mereka pun meninggalkanku sendirian. Malam semakin sunyi dan gelap. Aku hanya ditemani sebuah obor yang membuat ada cahaya. Meskipun terlihat remang-remang, aku mulai memejamkan mataku. Aku mulai merasa tubuhku panas dan mengeluarkan banyak keringat. Lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti suara jeritan binatang. Aku pun terus memejamkan mataku. Begitu banyak suara-suara aneh yang aku dengar. Aku terus memantapkan hatiku agar aku bisa melewati proses ini. Aku pun mulai merasa ada yang menyentuh kepala dan leherku, tapi seperti disentuh oleh bulu-bulu lebat. Apa mungkin itu adalah binatang buas? Bagaimana kalau binatang itu memakanku? Tapi semuanya tidak aku hiraukan. Tekadku sudah bulat, aku pasrah jika harus mati di sini. Yang terpenting aku tidak boleh gagal dalam ritual ini. Waktu terasa begitu sangat lama. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. "Buka matamu!" Terdengar suara dukun itu. Aku membuka mata, cahaya matahari mulai menyinari. Meskipun masih sedikit, mungkin ini sudah pagi. Dukun itu dan Mbah Gito membantuku keluar dari tanah itu. Lalu mereka membawaku ke sebuah air terjun. Di sini memang gunung yang ada air terjunnya. Lalu kemudian aku pun disuruh mandi di air terjun itu. Aku menggigil kedinginan, ini masih terlalu pagi, belum lagi hawa dingin khas pegunungan terasa menusuk kulitku. Setelah itu dukun itu kembali membawaku ke gubuknya. Lalu dia membawaku ke halaman depan gubuknya. Di sana berjejer beberapa monyet. Ada monyet yang masih kecil, sedang, dan besar. "Sekarang kamu pilih salah satu monyet itu untuk kamu bawa pulang dan dipelihara kamu di rumah," kata dukun itu. Aku mengamati ketiga monyet itu. Entah kenapa sekelebat monyet itu adalah bayangan ketiga anakku. "Cepat pilih," kata dukun itu. Akhirnya setelah aku pikirkan, aku memilih monyet yang paling kecil. Aku berpikir monyet itu akan disukai anak yang paling kecilku, Amel. "Jangan, Pak, jangan. Amel takut, Pak." Aku seperti mendengar suara anakku Amel. Kulihat ke kanan dan ke kiri, tidak mungkin ada Amel di sini. Pasti itu adalah halusinasiku, karena semalaman aku tidak tidur. "Ritual pertama sudah selesai. Sekarang kalian bisa pulang. Setelah sebulan, kamu harus kembali lagi ke sini untuk melakukan ritual selanjutnya.
kata dukun itu. Kami pun akhirnya pulang tanpa bertanya apapun. Ini ritualnya cuma begini, lalu duit yang banyak yang harus aku dapatkan mana? Jangan-jangan dukun itu cuma menipu kita, tanyaku kepada Mbah Gito di perjalanan pulang. Ya sabar, tunggu beberapa hari dulu, mungkin baru kelihatan hasilnya, kata Mbah Gito. Aku sedikit kesal kalau dukun itu menipuku. Untuk apa aku melakukan hal yang tidak jelas? Aku pulang ke kontrakanku dengan Mbah Gito dengan membawa monyet kecil itu. Kulihat di pintu rumah kontrakanku banyak sekali orang-orang. Apa yang sedang terjadi? Aku pun berlari menuju kontrakanku. Betapa terkejutnya aku kulihat istri dan kedua anakku sedang menangis, dan di depannya sudah terbaring mayat anakku Amel. Amel, aku berteriak dan aku pun menangis. Kenapa Amel bisa meninggal? Rasanya hatiku hancur sekali. Kami pun segera mengurus pemakaman Amel. Istri dan kedua anakku terpukul atas kejadian ini. Setelah semua orang selesai melayat, tinggallah kami bertiga di kontrakan dengan berbagai hati yang pilu. Kenapa Amel bisa sampai meninggal, Mah? Padahal sebelumnya dia baik-baik saja kan? Tanyaku kepada istriku. Tidak tahu, Pak. Tiba-tiba saja badan Amel panas, lalu Amel kejang-kejang. Belum sempat aku membawanya ke dokter, dia sudah meninggal, jawab istriku dengan air mata mengalir di pipinya. Mana mungkin itu bisa terjadi, Mah? Kenapa Amel meninggalkan kita? Betapa malangnya anakku Amel, kataku tidak terima. Tapi Pak, di tubuh Amel banyak bekas cakaran, entah cakaran apa. Aneh sekali, Pak, kata istriku. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan pesugihan yang aku lakukan? Gumamku dalam hati. Pak, ini monyet kecil dari mana, Pak? Kata Aldo membuyarkan lamunanku. Ini monyet akan kita pelihara, Nak, jawabku menjelaskan. Semenjak kejadian itu, aku terus kepikiran Amel anakku. Tidak mungkin ini ada hubungannya dengan pesugihan itu, karena aku belum mendapatkan uang atau apapun. Karena kaki dan tanganku masih sedikit sakit, akhirnya aku hanya bisa membantu istriku berjualan gorengan keliling. Semua daganganku habis laris terjual. Ketika aku hendak meletakkan wadah yang digunakanku membawa gorengan tadi, tiba-tiba saja wadah itu sudah berisi uang ratusan ribu dan penuh sekali memenuhi wadah itu. Aku senang sekali, sepertinya pesugihan itu telah membuahkan hasil. Hari demi hari aku berjualan, kejadian itu terus terjadi, sehingga uangku kini semakin bertambah banyak. Dengan uang yang kumiliki sekarang, akhirnya aku bisa membayar hutang dan membuat rumah. Dari mana uang sebanyak ini Bapak dapatkan? Tanya istriku penasaran. Aku pun menceritakan tentang pesugihan yang aku lakukan yang diantar oleh Mbah Gito. Awalnya istriku pun terkejut. Kenapa Bapak melakukan itu, Pak? Itu dosa besar, Pak, kata anakku Aldo yang mengetahuinya. Sudahlah, ini demi kebaikan kita. Memangnya kamu mau hidup miskin terus? Kataku membantah. Anakku Aldo tidak menyukai perbuatan yang telah aku lakukan, tapi aku tidak peduli. Yang terpenting sekarang hidupku tidak susah lagi. Istriku yang awalnya menentang, justru akhirnya sekarang dia mendukungku melakukan pesugihan. Karena begitu menghasilkan uang yang banyak, dan kehidupan kami berubah seketika menjadi orang kaya dan tidak direndahkan oleh orang lain lagi. Dan bersambung, bagaimana kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya.
Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini, dukung terus channel ini agar bisa memberikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.